Maaf dokter, izin merecord dok. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme xenobiotik ya. Jadi ini adalah pelajaran mengenai bagaimana tubuh kita, terutama peran dari hepar dalam memetabolisme zat-zat asing yang berada baik itu ada dalam makanan atau dalam lingkungan yang mungkin bisa masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, jadi xenobiotik ini adalah zat asing yang secara alami kadang terkandung di dalam tanaman ya. Ada pula yang kita konsumsi dalam bentuk obat-obatan. Nah, kadang pula dia merupakan bahan makanan tambahan bisa ya, bahkan bahan tambahan dalam makanan. Kemudian polutan dari lingkungan ya, polusi. Nah, kemudian kita akan memahami arti pentingnya xenobiotik di bidang farmakologi ya, kemudian terapeutik dan toksikologi. Oke, selanjutnya. Jadi setelah kuliah ini diharapkan kalian mampu menjelaskan dua fase metabolisme xenobiotik ya. Jadi metabolisme xenobiotik ini ada dua fase, yaitu fase pertama yaitu hidroksilasi ya, kemudian fase kedua adalah konjugasi. Nah, jadi dua fase ini adalah fase penting dan kebanyakan terjadi dalam hati ini ya. Fasenya ini terjadi dalam hati atau hepar. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan kepentingan metabolik dari glutathione. Ini adalah tripeptida. Glutathione ini penting untuk tubuh kita. Kemudian kalian mampu menjelaskan bagaimana xenobiotik itu, zat-zat asing ini memiliki efek toksik, kemudian efek imunologik, dan efek karsinogenik. Nah, jadi zat-zat asing yang mungkin kita terpapar dari makanan, lingkungan, ya dan lain-lain itu memiliki efek, ada yang toksik, imunogenik, dan karsinogenik. Ya, terus selanjutnya. Nah, xenobiotik itu adalah zat asing yang bukan makanan alamiah kita, ya. Jadi tidak merupakan bahan alamiah yang kita makan, ya, tetapi dia zat asing yang memiliki komponen yang rumit sehingga perlu di metabolisme khusus di hati. Nah, ini terkandung tadi ada dalam tanaman, ya. Contohnya zat-zat dalam tanaman ada yang bersifat antioksidan, contohnya quercetin, ya. Kemudian flavonoid, nah itu zat-zat xenobiotik. Nah, tetapi itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ada pula zat sintetis dari obat-obatan seperti antibiotik, ya. Kemudian obat-obat anti nyeri, ya, obat-obat penenang itu kan jenis-jenis bahan sintetis yang tidak biasa kita konsumsi. Nah, jadi itu adalah xenobiotik. Kemudian bahan tambahan pada makanan, contohnya pemanis buatan ya. Kemudian pewarna makanan, kemudian pengawet makanan. Nah, ini tergolong kepada xenobiotik. Kemudian polutan dari lingkungan. Nah, ini polutan dari lingkungan ini seperti timbal ya.
kemudian asap rokok. Nah, itu polutan yang sangat penting. Asap rokok ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita karena banyak sekali zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam asap rokok. Nah, kemudian kalian juga harus memahami bahwa xenobiotik ini penting untuk kita pahami di aspek farmakologinya bagaimana. Kemudian ada untuk pengobatan juga terapeutik dan toksikologi. Kemudian banyak xenobiotik dalam tanaman yang berpotensi bagus ya. Jadi menguntungkan, misalkan antioksidan, kemudian ada antiinflamasi yang terkandung di dalam tanaman ya. Nah, ini bimbingan skripsi saya itu banyak meneliti tanaman bakau ya. Jadi tanaman bakau itu mengandung efek antiinflamasi, kemudian antioksidan. Nah, ini terkandung di dalam makanan ya. Selanjutnya. Nah, kita juga harus memahami bahwa mekanisme yang terlibat dalam metabolisme xenobiotik ini ternyata memiliki celah ya untuk kita kembangkan. Yaitu mungkin kita bisa mengembangkan mikroorganisme dan tanaman transgenik yang mengandung gen, yang mengkode enzim sehingga dia bisa mengubah. Oke. Nah, tubuh kita akan tentu banyak sekali mengolah xenobiotik ya, yang harus dimetabolisme terlebih dahulu sebelum diekskresikan. Jadi sebelum bahan tersebut yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, sebelum kita bisa ekskresikan, dia harus dimetabolisme dulu. Karena beberapa bahan xenobiotik ini bersifat tidak larut ya. Kemudian ada yang bersifat karsinogenik, ada yang bersifat mutagenik. Nah, jadi bahan-bahan seperti ini harus dimetabolisme dulu. Nah, yang memegang peranan sebagai organ untuk memetabolisme bahan-bahan ini adalah hepar ya. Nah, xenobiotik terutama obat, bahan kimia, karsinogenik atau bahan yang terkandung alamiah dalam tanaman ya. Kemudian hasil dari pencemaran lingkungan seperti insektisida ya. Kemudian larvasida dan lain-lain ya, ini akan dimetabolisme di hati kita ya, di hepar. Jadi hepar ini sangat penting, organ yang sangat penting. Nah, kita juga harus memilih-milih makanan ya, kemudian lingkungan, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan atau kita berada di kondisi lingkungan yang memang banyak polutannya ya. Jangan mengkonsumsi makanan yang berbahaya gitu ya. Nah, umumnya ini disebut dengan proses detoksifikasi, jadi mengurangi tingkat toksisitas zat-zat yang berbahaya tersebut. Ya. Nah, terkadang metabolit dari suatu bahan itu sifatnya inert, ya, atau tidak berbahaya dan tidak aktif secara biologi. Nah, kemudian setelah aktivasi atau metabolisme pertama di hati, ya, dia akan menjadi bahan aktif. Ya, misalkan prodrug, jadi obat yang kita makan itu dia bentuknya tidak aktif, tetapi setelah melewati metabolisme di hati baru dia menjadi obat yang aktif. Nah, ada juga seperti ini ya. Jadi obat itu akan mulai mendatangkan efek di tubuh kita apabila dia sudah di metabolisme di hati. Ada juga obat-obat yang dia apabila mengalami metabolisme di hati, dia malah berkurang efektivitasnya. Ya, contohnya obat ini untuk vasodilatasi ya. Jadi orang yang kena serangan jantung atau orang yang kena serangan nyeri dada, angina pectoris ya, itu biasanya kita kasih obat yang namanya gliserin nitrat atau nitrogliserin ya. Nitrogliserin nama obatnya. Nah, obatnya ini kalau kita makan lewat lambung, jadi lewat mulut dimakan, dia akan diserap oleh lambung dan saluran cerna, dia akan masuk ke vena porta. Nah, sehingga akan mengalami first effect metabolism. Ya.
Jadi langsung dimetabolisme oleh hati. Dan ini metabolisme obat nitrogliserin ini akan menurunkan potensi kerjanya, akan menurunkan efeknya. Nah, sehingga pemberiannya tidak boleh dilakukan per oral, nggak boleh diberikan langsung melalui mulut, tetapi pemberiannya adalah sublingual atau di bawah lidah. Ya. Nah, kalau pemberiannya sublingual di bawah lidah, dia nanti akan diserap oleh vena-vena di lidah, kemudian akan masuk ke vena cava superior. Jadi tidak melewati vena porta. Nah, tapi kalau diberikan masuk ke dalam saluran cerna, dia akan melewati vena porta dan kemudian akan mampir ke hepar dulu. Nah, di hepar jadi metabolisme sehingga dia akan menjadi kurang aktif obatnya, ya. Potensi obatnya akan berkurang. Makanya dia diberikan secara sublingual sehingga tidak mengalami first effect metabolism di hati. Jadi dia langsung ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada sebagiannya yang melalui vena porta. Ya, nah jadi obat-obat ini ada yang bersifat prodrug, jadi yang tidak aktif setelah di metabolisme di hati dia menjadi aktif. Ada yang bersifat dia langsung obat aktif, ya. Jadi pemberiannya tidak bisa lewat saluran cerna, harus lewat sublingual atau intravena, suntikan intravena atau intramuskular, ya. Next. Selanjutnya. Nah, ada dua fase metabolisme senabiotik. Ya, fase pertama ini melibatkan reaksi hidroksilasi namanya. Jadi hidroksilasi adalah penambahan gugus hidroksil, ya, penambahan gugus hidroksil kepada senyawa senabiotik tersebut. Nah, reaksi ini dikatalisasi oleh enzim jenis monooksigenase, ya. Jadi jenis enzim monooksigenase. Nah, ini dikenal dengan kelompok keluarga enzim sitokrom P450, ya, mungkin pernah dengar kalian, ya. Nah, ini kelompok enzim keluarga P450 ini dia tugasnya melakukan reaksi hidroksilasi. Jadi menambahkan gugus hidroksil pada senyawa obat atau senyawa senabiotik. Nah, selain itu, enzim ini juga dia mengkatalis reaksi lainnya, misalkan deaminasi, ya, desulfurisasi, epoksidasi, dan peroksigenasi, dan reaksi reduksi. Jadi selain dia bersifat hidroksilasi, enzim ini juga punya fungsi deaminasi, mengurangi gugus amin pada asam amino, kemudian mengurangi sulfur, ya, kemudian memproduksi epoksida dan peroksigenasi serta melakukan reduksi. Nah, selain itu proses hidroksilasi fase 1 ini juga melibatkan enzim lain, ya. Walaupun sebagian besar kerja hidroksilasi ini dilakukan enzim dari keluarga sitokrom P450, tetapi ada juga enzim lain yang dapat membantu reaksi hidroksilasi ini, ya. Nah, kemudian enzimnya itu disebut dengan non-enzim, ya, non-enzim P450. Nah, metabolisme fase 1 ini menyebabkan senabiotik itu menjadi lebih aktif. Bahannya tadi yang prodrug setelah dimetabolisme bisa menjadi obat aktif, ya, yang obatnya belum aktif menjadi obat aktif, atau juga bisa menghasilkan radikal bebas bisa, ya. Jadi ada obat-obatan atau bahan-bahan yang berbahaya dari lingkungan setelah mengalami reaksi oksidasi atau reduksi oleh enzim sitokrom P450, dia akan menjadi radikal bebas, ya. Ada bisa menjadi obat aktif, ya. Nah, jadi ini adalah reaksi penambahan gugus hidroksil. Kemudian fase 2 setelah dia mengalami reaksi hidroksilasi, fase 2 metabolit tersebut akan mengalami konjugasi, ya. Akan mengalami konjugasi, yaitu dia akan membuat kelarutannya menjadi lebih larut sehingga dia akan lebih mudah berikatan
dengan protein atau lebih larut dengan air, sehingga bahan-bahan hasil metabolit tersebut bisa dikeluarkan lewat ginjal ataupun melalui empedu, ya. Kalau dikeluarkan lewat ginjal, dia diekskresikan melalui saluran kencing, ya, dari urin dia. Nah, ini bahan-bahan itu yang dia setelah mengalami reaksi konjugasi akan menjadi lebih larut di air. Atau yang terikat dengan protein, dia bisa dikeluarkan dengan empedu, ya, dengan empedu sehingga bisa diekskresikan melalui saluran cerna, ya, sehingga dia bisa dikeluarkan melalui feses. Nah, yang terlibat ini adalah senyawa-senyawa hidrofilik, ya, seperti asam glukuronat. Nah, ini yang paling utama nanti. Asam glukuronat ini merupakan donor untuk reaksi konjugasi atau sulfat asetat dan glutation, ya. Jadi yang utamanya itu asam glukuronat berfungsi sebagai konjugat utama. Sedangkan sulfat dan asetat dia sulfat asetat dan glutation ini membantu, ya, membantu proses konjugasi. Nah, gabungan dari dua fase ini, fase yang pertama adalah hidroksilasi dan yang kedua adalah konjugasi, ini akan mengubah senyawa xenobiotik yang tadinya sangat lipofilik, ya, sangat tidak larut dalam air, akan menjadi larut dalam air atau terikat dengan protein, sehingga dapat diekskresikan melalui urin atau empedu, ya. Selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi organ untuk metabolisme xenobiotik ini adalah hati atau hepar. Berbagai macam obat, ya, misalkan paracetamol, ya, kita demam atau nyeri pada kepala itu makan obat paracetamol. Kemudian isoniazid ini obat anti tuberkulosis, ya. Cisplatin. Nah, cisplatin ini tergolong obat anti kanker, ya, cisplatin, atau prokain. Prokain ini obat bius. Nah, obat-obatan ini dia adalah xenobiotik yang dia akan mengalami reaksi oksidasi dulu di hati. Kemudian bahan non-obat seperti alkohol, ya, steren, kemudian fenilklorida dan CCl4. Nah, CCl4 ini karbon tetraklorida. Nah, ini zat yang sangat hepatotoksik, ini sangat beracun ini, ya. Nah, mungkin terdapat dalam makanan atau dia terdapat di dalam lingkungan, ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran cerna atau saluran nafas juga bisa, ya, seperti asap rokok seperti itu, ya. Nah, ini zat-zat ini akan mengalami reaksi fase 1, melibatkan enzim monooksidase atau yang dikenal dengan keluarga enzim sitokrom P450, ya. Terutama keluarga enzim ini yang melakukan reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, hasil dari reaksi oksidasi atau reduksi, ya, hidroksilasi itu adalah metabolit intermedia. Ya, misalkan benzoquinon, imin, ya, atau radikal bebas. Ini merupakan metabolit intermedia. Kalau obat-obat tadi dia menjadi obat yang lebih aktif bisa, ya, atau obat yang mengalami first effect metabolism dia menjadi tidak aktif bisa juga akibat dari reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian ada yang menjadi radikal bebas, ya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Radikal bebas itu adalah senyawa yang mempunyai jumlah elektron di kulit terluarnya kurang 1, ya. Kekurangan 1 elektron pada kulit terluar di senyawa tersebut. Sehingga dia bersifat sangat radikal, ya, bisa menarik senyawa lain, menarik elektron dari senyawa lain dan menyebabkan kerusakan pada senyawa-senyawa yang dia tarik elektronnya. Ya, contohnya ya ada oksigen reaktif, ya, oksigen reaktif dan lain-lain. Nah, kemudian zat-zat metabolit ini akan mengalami reaksi konjugasi, ya. Reaksi konjugasi ini terutama dilakukan oleh asam glukuronat, kemudian sulfat, asetat, dan glutation. Terutama asam glukuronat, ya. Nah, dia akan melakukan reaksi konjugasi sehingga metabolit sekunder ini akan menjadi larut air atau dia bisa diikat oleh protein.
Nah, dengan dia menjadi lebih larut air atau terikat dengan protein, maka bisa ikut aliran darah dan bisa dikeluarkan lewat ginjal kalau dilarut dalam air ya. Nah, dia akan melewati glomerulus, kemudian akan disekresikan, ya bisa juga disekresikan melalui urin. Kemudian yang terikat dengan protein, ya ini bisa dikeluarkan melalui empedu. Jadi hati itu akan memproduksi garam dan asam empedu dan zat-zat lain, zat warna seperti itu ya. Nah, itu bisa dikeluarkan oleh saluran cerna. Nah, dia apabila sudah melewati saluran cerna, sebagian besar bisa dibuang melalui feses ya. Selanjutnya, nah fase 1 ya, tadi reaksi fase 1 ini melibatkan reaksi yang mengubah senyawa xenobiotik tersebut menjadi senyawa yang bisa tidak aktif ya, dari senyawa yang aktif bisa menjadi tidak aktif secara biologis, atau dia dari yang aktif menjadi tidak aktif bisa juga. Nah, contohnya xenobiotik awal yang disebut dengan sebagai produk atau prodrug atau prokarsinogen. Nah, jadi dengan reaksi fase 1 dengan reaksi hidroksilasi dia akan menjadi obat aktif atau karsinogen yang aktif ya. Nah, kadang-kadang juga reaksi fase 1 tambahan misalnya reaksi hidroksilasi lebih lanjut ini bisa mengubah xenobiotik yang berupa senyawa zat aktif menjadi bentuk yang kurang aktif ya. Nah, jadi bisa saja dia itu mengubah senyawa yang tidak aktif menjadi aktif atau senyawa yang tidak aktif menjadi aktif malah ya. Seperti itu kebalikannya juga bisa. Bisa mengubah senyawa yang tadinya tidak aktif, prodrug atau prokarsinogen menjadi aktif, menjadi drug atau karsinogen, atau yang memang sebelumnya sudah aktif ya, menjadi tidak aktif. Nah, dalam kasus lain, reaksi konjugasi juga dapat mengubah produk aktif dari fase 1 menjadi senyawa yang tidak aktif dan kemudian diekskresikan. Ya, jadi bisa juga dia langsung menjadi senyawa yang tidak aktif dan langsung diekspresikan ya. Nah, yang berperan di dalam reaksi fase 1 ini adalah keluarga enzim sitokrom P450 ya. Ya, jadi yang berperan dalam fase 1 ini adalah keluarga enzim sitokrom P450. Selanjutnya. Nah, peran dari enzim sitokrom P450 ini adalah hidroksilasi ya, melakukan reaksi hidroksilasi. Jadi penambahan gugus hidroksil. Ya, nah setidaknya di dalam tubuh kita ada 57 gen sitokrom P450 pada manusia ya. Jadi enzim sitokrom P450 ini banyak jenisnya ya. Nah, dia ada yang berada di membran sel, ada yang berada di sitoplasma ya atau di dalam retikulum endoplasma ya. Nah, itu enzim itu dia lokasinya mungkin berbeda, bentuknya mungkin berbeda ya, makanya ada 57 gen yang mengekspresikan enzim ini ya. Nah, dia banyak sekali, mungkin dia berbeda strukturnya, berbeda panjang peptida atau ya panjang asam amino berbeda, lokasi yang berbeda, tetapi semua mempunyai fungsi yang sama, yaitu fungsi hidroksilasi. Makanya dia digolongkan di dalam keluarga enzim sitokrom P450 ya. Nah, kenapa dinamakan P450, sitokrom P450? Karena waktu awal penelitian mengenai enzim ini, dia ditemukan paling banyak menyerap panjang gelombang pada pemeriksaan fotospektrometer di gelombang 450 nanometer. Ya, jadi waktu isolasi enzimnya, waktu peneliti awal mengisolasi enzim ini dan mengidentifikasi enzim ini, nah enzim ini paling banyak menyerap panjang gelombang, puncaknya itu yaitu pada panjang gelombang 450 nanometer. Nah, sehingga dinamakan enzim sitokrom P450 ya. Nah,
Ini sangat penting enzim ini ya, karena sebagian besar obat-obatan ya, kemudian zat-zat yang berbahaya. Nah, ini dimetabolisme oleh isoform. Ya, jadi keluarga dari enzim sitokrom P450. Selanjutnya. Nah, tidak hanya obat-obatan sebenarnya yang dilakukan hidroksilasi ya oleh si enzim sitokrom P450 ini, tetapi juga bahan-bahan lain, misalkan hormon steroid ya, karsinogen dan polutan ya. Jadi dia sangat penting ini. Nah, kalau dia tidak mengalami reaksi hidroksilasi, maka senyawa-senyawa berbahaya tersebut tidak bisa mengalami reaksi konjugasi. Nah, jadi dia nggak bisa dikeluarkan dalam tubuh kita, maka dia akan semakin berbahaya. Semakin lama bahan-bahan tersebut berada dalam tubuh kita, tentu efeknya akan semakin buruk dalam tubuh kita. Ya, nah, makanya alhamdulillah Hepar itu Allah berikan kemampuan untuk melakukan reaksi hidroksilasi dan kemudian akan dilanjutkan dengan reaksi konjugasi, sehingga zat-zat berbahaya ini tidak akan berlama-lama. Tidak akan berlama-lama di dalam tubuh kita. Semakin dia ada di dalam tubuh kita semakin lama, maka efeknya akan semakin buruk. Ya, makanya dia harus segera dimetabolisme dan disekresikan atau dilakukan proses detoksifikasi oleh tubuh kita. Ya. Nah, kemudian sitokrom P450 ini juga penting dalam metabolisme fisiologis, misalkan sintesis hormon steroid, ya. Nah, dalam sintesis hormon steroid ini memainkan peranan juga sitokrom P450. Kemudian konversi vitamin D menjadi kalsitrol, ya. Nah, vitamin D itu kan dia bentuknya inaktif. Bentuknya inaktif, dia belum aktif, belum bisa mempunyai efek biologis. Nah, setelah mengalami reaksi hidroksilasi oleh sitokrom P450 baru dia menjadi kalsitrol. Nah, kalsitrol ini baru menjadi zat aktifnya ya. Jadi vitamin D itu kan kita konsumsi atau dibuat oleh kulit kita ya. Bisa juga diproduksi dari kulit kita. Vitamin D itu dengan bantuan sinar matahari, itu akan dihidroksilasi oleh sitokrom P450 menjadi kalsitrol, menjadi bentuk aktif sehingga dia bisa berperan di dalam biologis tubuh kita ya. Nah, paling banyak dia terletak di retikulum endoplasma, terutama di sel hepar terutama ya, karena hepar ini yang menjalankan fungsi metabolisme xenobiotik. Tetapi di sel-sel tubuh lain ada juga ya enzim sitokrom P450, tapi dia tidak banyak ya, terutama dia terdapat dalam sel hati. Nah, kemudian banyak sitokrom P450 ini tidak dapat diinduksi, jadi tidak dapat diganggu kerjanya. Jadi ini penting sekali untuk interaksi obat ya, untuk kita memahami bagaimana metabolisme obat. Nah, jadi dengan adanya polimorfisme pada enzim sitokrom P450, polimorfisme ini adalah ini ya, perbedaan sedikit di dalam genetiknya, di dalam genetik di masing-masing individu, sehingga ada individu yang mempunyai fungsi sitokrom P450 mungkin dia tidak sempurna. Nah, ini dia akan mengalami intoksikasi obat bisa. Nah, jadi obatnya itu tidak bisa dimetabolisme seperti orang normal. Jadi kalau orang normal makan parastamol dosis 500 mg, nah itu akan bertahan di dalam tubuhnya selama 8 jam mungkin obatnya itu ya. Nah, tetapi apabila ada polimorfisme atau kelainan genetik pada enzim sitokrom P450 ini, dia akan menyebabkan obat tersebut lama berada di dalam tubuhnya. Jadi metabolismenya tidak sempurna. Sehingga obat yang dosisnya 500 mg parastamol, orang normal itu 8 jam bekerjanya, nah dia mungkin bisa 16 jam atau 24 jam ya, sehingga perlu penyesuaian dosis. Tidak perlu dosis yang besar ya, karena dapat menyebabkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya,
Nah, ini ya reaksi sitokrom P450 ini adalah reaksi hidroksilasi. Nah, dia membutuhkan oksigen, ya. Itu kalian lihat di persamaan reaksinya RH. RH itu adalah tadi senyawa-senyawa xenobiotik, ya. Mempunyai R itu senyawanya, H itu hidrogen, ya. Nah, kemudian dengan tambahan dari oksigen dan kita memerlukan juga NADPH dan ion hidrogen, enzim sitokrom P450 ini akan mengkatalis reaksi sehingga pada xenobiotiknya tersebut bisa ditambahkan gugus hidroksil, ya. Kalian lihat hasilnya itu di sebelah kanan. Nah, yang R-nya itu, yang xenobiotiknya tadi sudah bisa ditambahkan gugus hidroksil yaitu OH, ya. Nah, ini jadi ROH ini adalah hasil dari katalis enzim sitokrom P450, ya, namanya hidroksilasi. Jadi sudah ketambahan dia gugus hidroksil. Nah, hasilnya itu dari reaksi ini juga menghasilkan H2O dan NADP, ya. H2O dan NADP. Nah, ini. Nah, jadi hasilnya adalah dengan penambahan gugus hidroksil maka akan terjadi perubahan struktur pada senyawa-senyawa xenobiotik tersebut, ya. Bisa dia menjadi lebih aktif, ya, atau yang tadinya dia aktif menjadi tidak aktif, ya, atau yang tadinya dia tidak tidak bisa diekskresikan, lebih mudah untuk dia bisa diekskresikan. Nah, setelah dia terjadi penambahan gugus hidroksil inilah baru selanjutnya zat-zat tersebut bisa dilakukan konjugasi oleh asam glukuronat, ya, sulfat, dan glutation. Selanjutnya, ya. Nah, jadi ini kalian lihat itu enzim P450 ini ada Fe3+ itu ya, sebelah kiri atas itu ya. Nah, dia ini mengandung Hem berarti, ya, mengandung besi. Nah, dengan adanya substratnya itu, ya, dia akan menambahkan gugus hidroksil kepada substratnya sehingga dihasilkan metabolit. Metabolit yang dia lebih bersifat aktif mungkin, ya, atau dia inaktif bisa juga. Jadi akan terjadi perubahan dari metabolitnya itu akan berubah, ya, akan menjadi berubah secara kimiawi dalam tubuh kita. Selanjutnya, nah, setelah melewati fase 1, tadi fase 1 yang berperan itu enzim sitokrom P450 sebagian besar, ya, berperan, tapi ada juga enzim-enzim lain tetapi tidak terlalu signifikan, ya. Nah, reaksi yang kedua ini adalah reaksi konjugasi. Nah, ini dikatalis oleh enzim seperti glukuronil transferase, ya, kemudian sulfotransferase dan glutathione S transferase. Nah, jadi ini memerlukan zat yang namanya asam glukuronat substratnya itu, ya, kemudian perlu sulfat atau glutation. Nah, ini yang disebut dengan donor, ya. Donornya itu tadi berupa UDP glukuronat, asam glukuronat, kemudian sulfat aktif atau glutation, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat senyawa-senyawa yang tadinya dia tidak larut air atau tidak bisa diikat oleh protein menjadi lebih larut air atau lebih mudah diikat dengan protein. Dengan terjadinya reaksi ini, ya, maka akan dihasilkan metabolit yang lebih larut. Dia mudah dikeluarkan lewat urin atau bisa diikat oleh protein sehingga bisa dikeluarkan melalui empedu, ya. Nah, ini adalah fase akhir dari metabolisme xenobiotik, ya. Sehingga zat yang berbahaya tadi mungkin, ya, atau zat asing itu bisa dikeluarkan melalui urin atau melalui feses, ya. Selanjutnya, nah, reaksi utamanya adalah glukoronidasi, ya. Ini dijalankan oleh enzim glukuronil transferase dan membutuhkan donor. Donornya adalah UDP glukuronat, ya. Ini paling penting ini. Nah, ini enzim glukuronil transferase ini ada di retikulum endoplasma dan di sitosol, terutama di hepar, ya. Nah, molekul-molekul asing seperti 2-asetil aminofluoren itu yang bersifat karsinogenik, ya, atau anilin
asam benzoat, meprobromat, ini zat penenang, fenol dan banyak hormon, ini akan diekskresikan. Nah, ya, dia akan diekskresikan setelah reaksi glukuronidasi ini menjadi glukuronida, ya, sehingga dia akan larut di dalam air, ya, bisa diekskresikan melalui urin. Nah, glukuronida ini dapat melekat pada kelompok oksigen, nitrogen, atau sulfur pada suatu substrat, ya. Nah, sehingga dia bisa juga berikatan dengan protein, sehingga nanti bisa diekskresikan melalui empedu, ya. Nah, jadi ini yang perlu diingat untuk reaksi glukuronidasi ini, enzimnya adalah glukuronil transferase dan donornya adalah asam glukuronat, ya, atau UDP glukuronat. Selanjutnya, nah selanjutnya ada glutathione, ya. Jadi dalam reaksi konjugasi di dalam hepar, glutathione ini juga berperan penting, ya, karena dia adalah senyawa yang bisa mendonorkan satu elektronnya. Ya, itu kalian lihat reaksinya. R itu adalah metabolit tadi yang sudah mengalami reaksi hidroksilasi, kemudian ditambahkan glutathione, maka dia akan menjadi glutathione suatu kompleks, ya, yang namanya glutathione, kemudian S dan konjugat. Nah, ini menyebabkan senyawa-senyawa metabolit yang sudah mengalami reaksi ini, reaksi glutathione ini, dia akan menjadi lebih mudah diekskresikan karena sifatnya lebih larut, ya, dalam air, atau dia juga lebih mudah diikat oleh protein sehingga bisa dikeluarkan melalui empedu, ya. Nah, glutathione ini selain dia berperan di dalam proses konjugasi, di dalam sel ini sangat penting juga glutathione ini, karena dia merupakan agen produksi intraseluler. Jadi dia adalah penangkal radikal bebas, ya. Jadi dia digolongkan sebagai antioksidan endogen. Ya, jadi dalam tubuh kita memproduksi antioksidan. Ya, yang endogen ini salah satunya adalah glutathione, ya. Jadi kalau di dalam seluler, di dalam sel, setiap sel tubuh kita ini punya glutathione yang dia merupakan penangkal radikal bebas. Jadi radikal bebas itu kan kekurangan satu elektron, ya. Nah, glutathione ini akan mendonorkan elektron terluarnya sehingga radikal bebasnya tadi menjadi inaktif. Ya, radikal bebasnya tidak mempunyai sifat radikal lagi. Nah, kemudian glutathione ini akan di-recharge atau diisi ulang, ya. Nah, diisi ulangnya itu memerlukan NADPH. Ya, NADPH itu yang kita dapatkan dari metabolisme glukosa. NADPH itu akan merecharge sehingga glutathione yang teroksidasi itu akan bisa siap untuk menjadi produksi lagi, ya. Nah, makanya kalau kita sakit, kita harus banyak makan, terutama banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat tersebut itu akan diubah, ya, melalui metabolismenya, ya. Salah satunya adalah untuk pembentukan NADPH. Nah, NADPH-nya ini akan berguna untuk merecharge atau mengisi ulang glutathione sehingga glutathione yang sudah menjalankan tugasnya akan siap menjalankan tugasnya sebagai agen produksi intraseluler lagi, ya. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian enzim-enzim glutathione S transferase ini dia akan mengikat sejumlah substrat, ya, termasuk bilirubin, hormon steroid dan beberapa karsinogen sehingga dia bisa dikeluarkan, ya. Bisa dikeluarkan baik melalui urin atau melalui empedu. Ya, sehingga dia akan menyebabkan zat-zat hasil metabolit tersebut menjadi lebih larut dalam air atau lebih mudah diikat oleh protein, ya. Nah, enzim-enzim yang mengikat bilirubin di tempatnya ini berbeda dari tempat katalitik, ya. Nah, kemudian enzim ini juga dapat mengikat karsinogen. Nah, bahan karsinogen ini kan berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kalau dia terlalu lama dalam tubuh kita, tidak dibuang-buang, nah itu bisa menimbulkan gangguan pada tubuh kita, bisa menyebabkan terjadinya kanker. Makanya perlu tadi reaksi konjugasi ini adalah untuk membuang
zat-zat karsinogenik ini sehingga mencegah aksi karsinogenik pada DNA. Karena kalau zat karsinogen sudah berikatan dengan DNA, bisa terjadi mutasi, ya. Nah, mutasi inilah yang akan menyebabkan timbulnya kanker atau karsinoma, ya. Selanjutnya. Nah, xenobiotik yang kita makan tadi ya, ada dari makanan, ada dari lingkungan ya. Nah, itu dapat menyebabkan toksik bagi tubuh kita. Karena ikatan kovalen dari metabolit xenobiotik itu bisa mengikat makromolekul seperti DNA, RNA, dan protein. Nah, apabila diikat, tentu DNA, RNA, dan proteinnya akan mengalami gangguan, ya, sehingga dia akan menyebabkan cedera seluler atau sitotoksisitas. Nah, kalau cedera yang cukup parah, itu dapat menyebabkan kematian sel. Misalkan tadi ada CCl4 ya, CCl4 itu karbon tetraklorida. Nah, ini bisa mengikat bagian-bagian dari sel-sel hepar. Nah, sehingga menyebabkan kematian sel hepar dalam jumlah yang sangat signifikan ya. Nah, jadi CCl4 itu dapat menyebabkan kematian sel hepar atau disebut dengan hepatotoksik ya. Begitu juga paracetamol ya. Paracetamol dalam jumlah besar itu dapat menyebabkan hepatotoksik, merusak sel hepar kita. Nah, karena dia tadi berikatan dengan DNA, RNA, dan protein, sehingga menyebabkan cedera seluler. Jadi paracetamol itu nggak boleh berlebih dosisnya. Dan dimakan juga kalau perlu saja. Jadi kalau tidak perlu, nggak perlu dimakan obatnya. Ya. Nah, karena kelebihan itu dapat menyebabkan kerusakan hepar. Nah, kemudian apabila kerusakan DNA itu tidak bisa diperbaiki, ya, nah, ini akan menyebabkan kematian pada sel, ya. Nah, kemudian proses perbaikan DNA, RNA, protein yang sudah mengalami pengikatan oleh metabolit dari xenobiotik ini tentu membutuhkan energi yang cukup besar, ya. Energinya ini diperoleh dari NAD, ya. Nah, karena energinya yang diperlukan untuk memperbaiki cedera sel itu cukup besar, sehingga tentu konsumsi ATP-nya akan sangat besar. Dan apabila demand, kebutuhan akan ATP, akan NAD dan ATP ini sangat besar, nah, sedangkan kemampuan selnya tidak meningkat, ya, itu akan menyebabkan penurunan, ya, penurunan pembentukan ATP dan menyebabkan kematian sel. Nah, ini mekanisme bagaimana xenobiotik itu bisa menyebabkan efek sitotoksik atau kematian sel, ya. Selanjutnya. Nah, selain xenobiotik ini dapat menyebabkan kematian pada sel, xenobiotik ini juga bisa menyebabkan perubahan reaksi imunologis dalam tubuh. Karena tadi zat-zat yang bersifat asing tadi, ya, yang sudah dilakukan reaksi ini hidroksilasi, ya, ini bisa menyebabkan terjadinya ikatan ya antara zat xenobiotik itu dengan protein. Nah, kalau dengan DNA tadi dia akan menyebabkan mungkin toksik ya atau karsinogenik. Nah, tapi kalau berikatan dengan protein, nah protein yang terikat itu bisa berubah sifatnya ya, dapat berubah menjadi hapten namanya. Hapten itu adalah protein yang berubah antigenitasnya. Jadi protein dalam tubuh kita bisa dianggap protein asing karena dia berubah ya. Jadi kalau xenobiotik yang tadi berikatan dengan protein, proteinnya dapat berubah menjadi hapten. Nah, hapten ini adalah protein yang antigenitasnya berubah sehingga dia akan dikenali oleh tubuh kita, oleh sel-sel pertahanan tubuh kita, sel imunokompeten menjadi benda asing. Ya. Nah, ini akan merangsang terbentuknya antibodi terhadap protein tersebut. Ya, jadi protein yang semulanya proteinnya normal ya, tidak dikenali oleh sel-sel pertahanan tubuh kita, tetapi dengan berikatan dengan xenobiotik, dia akan berubah menjadi hapten. Selanjutnya dia akan merangsang sel-sel imunokompeten kita, sel-sel imunologi kita untuk memproduksi antibodi terhadap protein tersebut. Nah, antibodi yang dihasilkan ini kadang dia tidak hanya bereaksi dengan
hapten saja, tapi juga dapat bereaksi dengan protein-protein yang lain yang tidak dimodifikasi. Nah, akibatnya akan terjadi proses penyakit autoimun. Ya, misalkan pada sel pankreas terbentuk hapten, kemudian dia dihasilkan antibodi oleh tubuh kita untuk menghancurkan hapten tersebut. Nah, tetapi waktu proses reaksi imunnya itu tidak hanya sel yang sehat, tidak hanya sel yang sakit saja yang berubah saja yang dihancurkan, tetapi sel sehat juga dihancurkan. Nah, akibatnya akan terjadi kerusakan yang luas ya pada sel-sel sel pankreas, sel beta pankreas misalkan. Nah, kalau terjadi tersebut, maka akan terjadi penurunan fungsi pankreas ya. Nah, ini terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 di mana terjadi kerusakan yang luas pada sel beta pankreas, akibatnya produksi insulin menurun. Nah, jadi ini terjadi pada misalkan pankreatitis autoimun ya tadi ya, menyebabkan diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya. Nah, tadi selain dia dapat menyebabkan toksik ya, kematian pada sel, dapat menyebabkan efek reaksi imunologis ya. Xenobiotik ini dapat juga dia menghasilkan karsinogen ya, atau dia bersifat karsinogen, menghasilkan karsinoma atau kanker. Karena beberapa xenobiotik ini bisa mengikat DNA, berikatan dengan DNA ya. Nah, ikatan DNA dengan xenobiotik ini dapat menghasilkan mutasi. Nah, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya kanker. Jadi sel kanker itu adalah sel yang dia tidak normal ya. Kalau sel biasa dia punya umur, misalkan sel kulit kita umurnya 28 hari. 28 hari dia akan mati, mengalami apoptosis. Nah, pada sel kanker dia tidak akan mengalami kematian, umurnya akan memanjang. Nah, kemudian dia juga selain umurnya panjang, dia akan membelah secara tidak terkontrol. Ya, sedangkan sel yang sehat dia hanya membelah kalau dia mendapatkan perintah. Ya. Nah, sedangkan sel yang tidak sehat dia adalah sel yang tidak terkontrol sehingga dia membelah tanpa diperintah. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya neoplasma atau karsinoma. Ya. Nah, bahan kimia contohnya benzoapiren ya, yang setelah dia mengalami aktivasi oleh sitokrom P450 tadi pada fase 1, fase hidroksilasi, nah dia akan menjadi aktif ya, menjadi karsinogenik yang aktif ya. Nah, ini kalau tidak cepat dilakukan reaksi konjugasi oleh asam glukoronat atau oleh glutathione tadi ya, dia dapat berikatan dengan DNA sehingga dia akan menjadi zat karsinogenik yang dia akan memicu timbulnya kanker ya. Nah, jadi sangat penting proses konjugasi ini ya, fase 2 ini, sehingga zat yang sangat berbahaya tersebut bisa segera untuk dieskresikan, dibuang sebelum dia bereaksi dengan DNA ya. Nah, jadi kalau dia bereaksi dengan DNA, RNA dan protein itu bisa menyebabkan kematian sel. Kalau dia bereaksi dengan protein saja, xenobiotiknya bisa menyebabkan perubahan efek reaksi imunologis ya, memicu terjadinya penyakit autoimun, atau kalau dia langsung berikatan dengan DNA, dia dapat menyebabkan kanker ya. Itu jadi berbahayanya, jadi efek bahaya dari xenobiotik. Selanjutnya. Nah, produk dari aksi sitokrom P450, jadi produk atau metabolit dari fase 1 tadi, ada beberapa substrat prokarsinogen ya. Nah, contohnya adalah epoksida. Nah, epoksida ini sangat reaktif dan mutagenik ya. Jadi beberapa zat xenobiotik tadi setelah mengalami fase 1 dia akan berubah menjadi epoksida. Nah, epoksida ini harus segera dilakukan konjugasi. Ya, dilakukan reaksi konjugasi. Karena apabila tidak segera, karena sifatnya reaktif dan mutagenik atau karsinogenik, dia dapat berikatan tadi dengan DNA ya, dengan
RNA, kemudian dengan protein, dan dapat menimbulkan kanker. Nah, makanya dia harus segera dilakukan konjugasi oleh epoksid hidroksilase. Ya. Nah, ini akan menyebabkan dia menjadi zat yang tidak terlalu reaktif, ya, yang kurang reaktif, yang namanya dihidriol. Nah, ya, ini terutama untuk epoksida ini sangat reaktif sehingga dia diperlukan reaksi hidrolase, ya, dengan penambahan air menjadi dihidrodiol. Ya. Nah, itulah, ya, fungsi pentingnya hepar, ya, di dalam melakukan proses detoksifikasi. Jadi makanan-makanan kita mungkin tercemar dengan bahan-bahan berbahaya atau lingkungan kita tercemar oleh bahan-bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut akan mengalami fase 1 dulu, ya. Akan dilakukan proses hidroksilasi oleh enzim sitokrom P450. Nah, setelah dia mengalami reaksi fase 1, dia akan dilanjutkan dengan fase konjugasi yang akan dilakukan oleh enzim-enzim, beberapa enzim, tadi ada 3 enzim, ya. Nah, kemudian memerlukan donor yang berupa asam glukuronat atau sulfat, atau dia memerlukan glutathione, ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah sudah jelas, Elizabeth? Mengerti, Elizabeth, tentang kuliah Suaranya hari ini? apakah sudah terdengar, Dok? Ya, terdengar jelas. Sudah cukup jelas, Dok. Oke. Coba Dina Silmi, kamu rangkum perkuliahan kita hari ini. Izin menjawab, Dokter. Jadi, metabolisme xenobiotik itu secara alami terkandung di tanaman, bahan sintetis dari obat-obatan, bahan makanan, tumbuhan, dan polutan di lingkungan. Terus banyak xenobiotik yang berefek misalnya untuk antioksidan. Terus untuk fungsi dari xenobiotik itu bisa untuk pengembangan mikroorganisme dan tanaman transgenik yang ada gennya yang untuk mengkode enzim yang berguna untuk mengubah polutan berbahaya dari lingkungan. Lalu ada 2 fase metabolisme xenobiotik. Yang pertama ada reaksi hidroksilasi, yaitu reaksi yang dikatalasi oleh berbagai monooksigenase atau sitokrom P450. Selain hidroksilasi, juga terjadi proses deaminasi, desulfurilasi, epoksidasi, peroksigenasi, dan reduksi. Fase 1 menyebabkan xenobiotik jadi lebih reaktif. Lalu ada fase 2, yaitu metabolit yang terhidroksilasi akan terkonjugasi dengan berbagai senyawa hidrofilik seperti asam glukuronat, sulfat, asetat, dan glutathione. Gabungan dari 2 fase ini mengubah senyawa lipofilik jadi senyawa yang larut dalam air yang dapat diekskresikan dalam urin atau empedu. Sekian, Dokter. Terima kasih, Dok. Ada yang ingin kamu tanyakan? Ada yang belum jelas, Dina? Alhamdulillah jelas, Dok. Sudah cukup, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan, ya. Sudah cukup jelas kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok.